Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum. Lastu khairum minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nahfa wal intifa wal ifada wal istifadah wa tamasuk bi kitabillah wa sunnah hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita bersama-sama dalam rangka untuk selalu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam marilah kita hadiahkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Insyaallah pada malam hari ini kita coba untuk melanjutkan lagi mudarosah kita, materi kita, pembahasan kita, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan, sudah membahas sedikit tentang 3 jenis pemurtadan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bersama-sama bahwasanya yang namanya murtad itu adalah al-kufru ba'dal iman. Kekufuran setelah sebelumnya statusnya orang tersebut dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengetahui maksud atau arti hakikat dari murtad itu sendiri, yang artinya adalah al-kufru ba'dal iman, kekufuran setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya ada sebagian makhluk, sebagian manusia, sebagian orang yang secara zahirnya dia melakukan perbuatan yang pada hakikatnya itu dapat membatalkan keimanannya, cuman dia bukan orang yang beriman, dia bukan orang Islam. Seperti misalnya orang ateis, yang dimana ateis ini menganggap bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Apakah ini kita sebut dia murtad? Tidak. Orang ini kita sebut sebagai kafir mu'anid atau kafir khalis. Pada aslinya dia sudah kafir. Begitu juga ada orang yang sebelumnya dia bukan Islam, tetapi dia menyekutukan Allah, atau dia menganggap bahwasanya Tuhan itu ada 3. Seperti misalnya pemahamannya orang-orang Kristen, orang-orang Nasara misalnya, yang menganggap ajaran trinitasnya. Itu tidak kita anggap orang itu murtad dari agamanya, tidak. Pada aslinya, pada hakikatnya orang tersebut sudah kafir khalis. Kafir aslinya sudah dianggap kafir. Jadi kalau kita sudah mengetahui maksud dari murtad itu apa, riddah itu apa, yaitu al-kufru ba'dal iman, otomatis ketika kalau seandainya ada orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, kok dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, otomatis di sini akan batal keimanannya, akan batal keislamannya. Kalau ada waktu akan kita jelaskan bagaimana konsekuensi setelahnya bagi mereka yang jatuh ke dalam perbuatan riddah. Akan tetapi hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menjelaskan, sebelum kami melanjutkan materi kita pada malam hari ini, ada yang harus kami sampaikan pada pertemuan kali ini, agar kita tidak salah memahami, agar kita tidak salah berpendapat dan berpahaman. Oh, ustadz ini kok dikit-dikit murtad,
dikit-dikit salah, dikit-dikit seperti ini. Tidak seperti itu hadirin sekalian. Karena sebagaimana kami kutip misalnya di dalam kitabnya Syekh Sulaiman Ibn Nasir Al-Ulwan, kitab ini merupakan salah satu kitab karyanya Syekh kami. Jadi Syekh kami itu ada yang namanya Syekh Abu Abdullah Shadiq, orang Sudan. Beliau dianggap muhaddis di negeri Sudan, mempunyai sanad yang sangat banyak sekali dari bidang kehadisan. Beliau punya guru namanya Syekh Sulaiman Ulwan. Syekh Sulaiman Ulwan itu ulama Saudi, dan sekarang qadarullah beliau sekarang berada di penjara Tijani, berada di penjara Tirani Saudi. Fakallahu asrahu, semoga Allah bebaskan dan Allah teguhkan pendiriannya. Jadi beliau mengatakan, ketika kita misalnya hampir tidak bisa kita lepaskan, bahkan sampai di kitab-kitab fikih pun akan masuk pembahasan tentang ahkamur riddah, tentang hukum-hukum orang yang jatuh ke dalam perbuatan riddah. Otomatis tidak bisa kita elakkan. Atau misalnya kita masuk saja dalam bab sholat misalnya, atau kita masuk bab zakat saja misalnya, atau toharoh, pasti akan disebutkan salah satu syarat keabsahan atau salah satu syarat wujubnya dia harus Islam. Keluar daripada itu kalau dia murtad, keluar daripada itu kalau dia kafir khalis, bagaimana hukumnya? Berarti otomatis mau tidak mau akan kita lewati hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, jikalau kita beriman, kita sudah meyakini sampai detik ini apa yang kita yakini, Islam yang kita yakini. Sebagaimana kata para ulama kita menjelaskan, salah satu kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga keimanan ini, menjaga identitas keislaman kita ini sampai akhir hayat hidup kita. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan statusmu beragama Islam. Inilah kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga, merawat keislaman kita sampai akhir hayat hidup kita kelak. Dan ini juga disinggung oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tamamun ni'mah, bahwasanya sesempurnanya nikmat itu yaitu ketika seseorang diwafatkan lalu dia dalam keadaan beriman atau statusnya beragama Islam. Oleh karena itulah, ketika kita jelaskan misalnya perbuatan ini telah membatalkan keimanannya, perbuatan ini telah membatalkan keislamannya, perbuatan ini telah melepaskan dirinya dari agama Islam, yang harus kita ketahui, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ulwan di dalam kitabnya ini, walakin la tulazim inda ahlil ilmi, bahwasanya tidak ada talazum di sisi atau pendapatnya para ulama yang muktabar, yang dianggap bahwasanya bainal qaulu bi anna haza kufrun wa baina takfirir rajuli bi ainihim. Jadi katanya tidak ada talazum sama sekali di kalangan para ulama, bahwasanya ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang secara zahirnya itu telah membatal keislamannya, lalu orang itu jatuh atau kita hukumi dia murtad dari agamanya. Tidak ada talazum di sini. Artinya apa? Artinya secara zahirnya, secara perkataannya atau secara perbuatannya memang betul dia telah melakukan pembatal keimanan. Cuman kita tengok dulu, tidak bisa kita hukumi kamu telah keluar dari agama. Tidak bisa tuh Pak. Tidak boleh kita menghukumi seperti itu. Karena bisa jadi di dalam dirinya ada syubhat-syubhat. Dan syubhat itulah harus kita angkat. Dan inilah yang kata para ulama menjelaskan, babnya adalah bab iqamatul hujjah. Kita tegakkan dulu hujjah itu. Kita sampaikan dulu kepada dia, apakah betul-betul dia melakukan itu, betul-betul dia ridhoi atau tidak. Karena bisa jadi secara zahirnya, misalnya kita dapati nanti di dalam kitab Sulamut Taufik akan kita jelaskan, ada orang sujud kepada makhluk, kepada misalnya penguasa, kepada pemimpin, kepada tentara dan segala macamnya. Secara zahirnya kan yang namanya sujud tidak boleh. Tidak boleh kita
peruntukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir perbuatannya telah membatalkan keimanannya. Cuman kita tidak boleh menghukumi bahwasanya orang itu telah jatuh ke dalam perbuatan kufur. Kita hukum orangnya, kamu murtad dari agama, tidak boleh. Kita tanyakan dulu, kita tegakkan hujjah dulu. Bisa jadi ada syubhat, yang dimana syubhat ini kalau seandainya yang namanya al-mawani', mawani' itu penghalang-penghalangnya tidak ada, intifa'us syurut, dan terlengkapi syarat-syaratnya yang berlaku, maka kalau seandainya masih ada, maka orang itu belum jatuh ke dalam kekufuran. Misalnya contohnya tadi orang sujud tadi ya kepada penguasa misalnya. Rupanya ketika ditanya, kenapa ente bersujud kepada penguasa? Tahu-taunya dia menjawab, saya dipaksa. Saya dipaksa. Kalau seandainya saya tidak melakukan hal yang demikian, maka saya akan dibunuh. Maka martabat saya akan dihancurkan, nyawa saya akan hilang. Oleh karena itu saya dipaksa. Bab keterpaksaan ini itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Bahwasanya bagi barang siapa yang mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, lalu kekafirannya itu disebabkan karena illa man ukriha, kecuali karena keterpaksaan dan hatinya merasa nyaman, mutmainnun, hatinya merasa nyaman dengan keimanan. Ini kalau kita tengok Bu, Pak, asbabun nuzul dalam ayat ini, bahwasanya diceritakan di zaman Nabi, yang diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim, yang dimana beliau meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu kan masih ada para sahabat yang masih di kota Mekah, seperti misalnya Bilal, Khobab, Ammar bin Yasir dan segala macamnya. Qadarullah ketiga orang ini ditangkap. Ketiga orang ini ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Bilal bin Rabah, Khobab, dan Ammar bin Yasir. Lalu ketika giliran Ammar bin Yasir itu ditangkap, lalu dipaksa untuk melakukan yang secara zahirnya itu dapat membatalkan keimanannya, dan ia dipaksa, kalau tidak dia akan diancam, nyawanya akan dibunuh melayang begitu saja. Akhirnya dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Ketika dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir, akhirnya melapor. Datanglah beliau setelah melakukan hijrah ke kota Madinah, menghadap ke baginda Nabi SAW. Lalu kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Lalu bagaimana keadaanmu? Lalu bagaimana hatimu? Apakah hatimu masih merasa keimanan di dalam hatimu? Iya ya Rasulullah. Oleh karena itulah turunlah ayat ini, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi kalau seandainya dia masih ada penghalang, apa penghalangnya? Tadi seperti dia dipaksa, berarti secara zahirnya dia telah melakukan perbuatan kekufuran, tetapi orangnya tidak bisa kita hukumi dia murtad dari agamanya. Atau misalnya lagi dia jahil, bodoh dalam perkara tersebut, dia tidak mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan berkonsekuensi kepada sesuatu yang dapat membatalkan keimanannya. Betul, secara zahirnya amalannya itu dapat membatalkan keimanannya, cuma untuk dirinya apakah bisa kita hukumi, kita katakan kamu murtad dari agamamu? Tidak, rupanya ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Yaitu kebodohan. Atau misalnya lagi dia mentakwil. Ketika ditanya kenapa engkau melakukan hal yang demikian, rupanya dia mentakwil. Dan ini juga termasuk penghalang yang muktabar. Jadi kalau seandainya sudah kita tegakkan hujah, masih ada penghalang, maka tidak bisa sembarangan Bu, Pak. Tidak boleh. Karena nanti konsekuensinya akan ada nanti di hukum yang selanjutnya, yaitu yang nomor 3. Ketika kita mengatakan kepada saudara kita yang secara zahirnya dia betul-betul beriman, masih sholat bersama kita, puasa bersama kita, lalu kita mengatakan ya kafir, ya Nasrani, ya Yahudi, ya Adimaddin, wahai yang tidak punya agama, padahal dia Islam, maka itu kembali lagi kepada dirinya sendiri.
balik lagi kepada dirinya sendiri. Nah, jadi dalam masalah yang seperti ini sebenarnya permasalahan yang khatir, yang sangat urgent sekali untuk kita ketahui. Dan begitu juga, kalau seperti itu adanya, berarti juga termasuk kata Syekh Sulaiman Ibnu Nasir Al-Ulwan di dalam kitabnya, begitu juga Bu Pak, kita memvonis orang, kita menghukumi orang bahwasanya dia ahlul bid'ah, itu juga tidak boleh. Jangan sembarangan memvonis orang kamu ahlul bid'ah, tidak boleh bermujalasah duduk sama ustadz itu. Kenapa tak boleh? Karena ustadz itu ahlul bid'ah, itu tidak boleh. Karena bisa kembali ke diri dia. Secara zahirnya mungkin pandangan kamu yang berpahaman, kamu yang berpandangan bahwasanya orang tersebut telah melakukan kebid'ahan. Oke. Cuman ketika kamu mengatakan kamu ahlul bid'ah, tidak boleh sama sekali. Harus kita tegakkan hujah dulu. Harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya. Harus terhilang dulu segala mawani penghalangnya. Kalau seandainya sudah terbukti, dan itu pun sepakat para ulama, bukan hanya mazhab Anda saja, bukan ustadz Anda saja, bukan syekh Anda saja, bukan kitab Anda saja mengatakan perbuatan itu jatuh ke dalam kebid'ahan, tapi semuanya mayoritas. Jumhur ulama mengatakan hal yang demikian. Oke, kalau seperti itu, maka boleh kita mengatakan hal yang demikian. Dan itu pun bukan kita yang orang awam nih Pak. Bukan kita orang-orang yang biasa ini. Saya yang sebagai penuntut ilmu ini tidak boleh sembarangan. Orang-orangnya ahlul ilmi, para ulama, hakim, qadi di tempat tersebut yang boleh melakukan hal yang demikian. Nah, itu yang pertama yang harus kami sampaikan. Lalu yang kedua, kenapa kita butuh untuk mempelajari, untuk mengetahui hal yang demikian? Kata para ulama kita Bu, Pak, mengatakan bahwasanya man lam ya'rif asyarra waqa'a fi syarri. Bagi barang siapa yang tidak mempelajari, atau bagi barang siapa yang tidak mengetahui suatu keburukan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Makanya kita harus mengetahui hal yang demikian. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak jatuh terjerumus ke dalam perbuatan itu tadi. Bukan hanya kita, akan tetapi kita dapat memberitahukan, dapat mendakwahkan, dapat mengajari orang-orang terdekat kita. Suami-suami kita, istri-istri kita, anak beranak kita, keluarga terdekat kita, orang yang kita sayangi, para tetangga kita, perlu kita dakwahi perkara yang demikian. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, anfusakum, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan jagalah keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Wallahu taala alam. Lalu kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Pada pembahasan sebelumnya kita berhenti pada pembahasan yang jenis seseorang yang batal keimanan yang pertama, yaitu disebabkan karena keyakinan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya jenis-jenis riddah itu ada 3. Baik itu yang berkenaan dengan hati yang pertama, lalu yang kedua baik yang berkenaan dengan perbuatan yang nomor 2, adapun yang ketiga baik yang berkenaan dengan perkataan. Lalu sudah kita jelaskan contoh dari riddah yang berkenaan dengan keyakinan yang dalam hati. Misalnya ada seseorang yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya orang-orang ateis misalnya, atau ada yang orang berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga orang yang berkeyakinan bahwasanya tidak ada tuh yang namanya hari akhir, entah surga, entah neraka, pahala, dosa, hari pembalasan dan segala macamnya. Atau juga ada orang yang berkeyakinan bahwasanya dia mengharamkan sesuatu yang disepakati kehalalannya, atau kebalikannya, dia berkeyakinan bahwasanya menghalalkan sesuatu yang disepakati keharamannya. Atau bahkan ada orang yang berkeyakinan mengingkari sesuatu yang maklum minad din bid-darurah, sesuatu yang harus diketahui, yang sudah diketahui minad din dari segala perkara agama, dengan yang itu sifatnya darurat, yang dimana perkara yang seperti itu orang baik itu orang yang ahli ilmu ataupun orang-orang awam itu pasti mengetahuinya.
Seperti misalnya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Itu perkara yang ma'lum minad din bid-darurah. Atau misalnya riba hukumnya haram. Ini termasuk orang awam pun mengetahui bahwasanya itu adalah perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang sudah diharami, yang diharamkan. Lalu misalnya lagi sesuatu yang di mana dia berkeyakinan mewajibkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak diwajibkan oleh syariat. Ini juga dapat membahayakan dirinya. Atau misalnya juga dia menafikan, meniadakan sesuatu yang telah disyariatkan. Perkara itu disyariatkan. Kita tidak berbicara tentang hukum sekarang ini. Yang kita bicarakan sekarang yang disyariatkan. Karena di sini ada dua pembahasan berbeda. Ada yang disyariatkan, lalu bagaimana hukum selanjutnya? Ini pembahasan yang lainnya lagi. Misalnya kalau ditanya masalah cadar, disyariatkan atau tidak? Ini kita berbicara tentang syariatnya, bukan hukumnya. Hukumnya nanti lagi ada pembahasan sendiri. Jadi kalau seandainya ada orang, kita berkeyakinan sekarang ini bahwasanya yang namanya syariat cadar itu ada, sudah disyariatkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengatakan itu bukan syariat dari agama Islam. Itu hanya budaya Arab saja. Adapun kita orang Indonesia ini tak usahlah melakukan hal demikian. Itu bahaya itu. Karena dia telah menafikan syariat dari Allah. Atau misalnya salat rawatib. Menafikan syariat salat rawatib. Rawatib itu kan seperti misalnya qabliyah, ba'diyah, Dinafikan di sini bukan karena hukumnya sunnah, tidak, tetapi memang syariatnya secara total itu dia nafikan, maka di sini dapat membatalkan keimanannya. Kita sampai di sini pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita sambung lagi. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumina fid dharaini Allahumma amin. Au azama 'alal kufri fil mustaqbal. Atau seandainya ini masih berkaitan dengan riddah yang di dalam hati, kalau seandainya ada orang yang berazam, terbelit saja niat di dalam hatinya untuk kufur dari agamanya, untuk keluar dari agamanya, baik fil mustaqbal, di masa yang akan datang, pada hakikatnya dia telah membatalkan keimanan dia sendiri. Ini contoh ya, bukan saya ya. Misalnya ada seorang fulan sudah berazam di dalam diri dia, sudah meniatkan, saya nanti besok hari atau 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi saya akan melakukan perbuatan kekufuran. Itu pada hakikatnya sudah menjatuhkan dirinya ke dalam pembatal keimanan. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala bahwasanya yang namanya istidamatul Islam syartun, wajib kita menjaga keislaman kita itu secara istidamah, continue, tidak terputus, itu merupakan syarat keislaman itu sendiri. Jadi kalau seandainya itu dihilangkan, berarti dia telah meniadakan salah satu syarat saja, otomatis di sini dia dapat membatalkan keislamannya. Au ala fi'li syai'in mimma dzukira. Atau seandainya dia berazam di dalam dirinya bahwasanya dia akan kufur dari agamanya sekarang, sekarang. Dia belum melakukan, belum terucap, hanya berazam saja, hanya terbesit di dalam hatinya, itu saja sudah dapat menjatuhkan dirinya ke dalam pembatal keimanan. Au taraddada fi, atau dia ragu-ragu, kufur tidak, lakukan perbuatan kafir tidak, taraddud seperti itu, ragu-ragu seperti itu juga membahayakan dirinya. Atau juga wa ankara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan juga kalau seandainya ada orang yang berkeyakinan di dalam hatinya bahwasanya dirinya mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak boleh seseorang berkeyakinan untuk mengingkari kesahabatannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita paham kaidah ini Bu Pak, maka kita akan tahu mana yang ahlu sunnah wal jamaah dan yang mana itu rafidah, atau yang kita bilang ya syiah itulah. Karena sebagian pemahamannya orang-orang syiah itu berpendapat mengingkari kesahabatannya Abu Bakar. Bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga dengan para sahabat yang lainnya. Misalnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
atau misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ridwanullahu alaihim, kalau kita mengetahui kaidah yang seperti itu, bagi barang siapa yang mengingkari kesahabatan salah satu dari mereka atau yang kesemuanya yang itu sudah menjadi sahabat antara dirinya dengan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya perbuatan tersebut dapat membatalkan keislaman seseorang. Au risalata wahidin minar rusul al mujma' ala risalatihi, atau ada orang yang berkeyakinan yang mengingkari risalah dari salah satu rasul, yang dimana rasul ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya dirinya itu adalah seorang rasul, sebagaimana Bu Pak yang disepakati oleh para ulama. Ini disepakati. Kenapa disepakati? Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Ada berapa kira-kira Bu Pak? Ada 25 ini yang disepakati. Jadi tidak boleh kita mengingkari salah satu saja yang disepakati oleh ulama itu. Misalnya mengatakan Nabi Nuh bukan Rasul, atau Isa itu bukan Rasul, atau Nabi Musa itu bukan Rasul. Ini juga membahayakan. Tetapi ada sebagian Rasul yang dimana para ulama itu masih berselisih paham, masih berselisih pandangan, apakah dia itu seorang Nabi, ataukah dia seorang Rasul atau bukan. Misalnya contohnya seperti Zulkarnain misalnya, atau misalnya seperti Uzair, atau misalnya Luqman Al-Hakim. Ini ulama ini masih berbeda pandangan. Atau misalnya Imran masih berbeda pandangan, apakah orang ini termasuk bagian Nabi atau Rasul. Jadi kalau ada yang mengatakan Uzair itu bukan Nabi, Luqman itu bukan Rasul, Zulkarnain itu bukan Rasul, maka tidak bisa kita katakan perbuatan tersebut dapat membatalkan keimanan. Atau juga ada jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau ada orang yang menafikan, yang menghilangkan satu huruf saja, jangankan satu ayat di dalam Al-Quran, satu huruf saja yang dia hilangkan di dalam Al-Quran, ini pun keyakinan seperti itu pun dapat menghilangkan atau dapat membatalkan keislaman seseorang. Seperti misalnya hukum membaca basmalah. Ini kalau kita katakan hukum basmalah ini Bu Pak harus kita perincikan. Ada yang basmalah itu memang dia termasuk ayat di dalam Al-Quran. Lalu ada yang basmalah itu masih diperselisihkan ulama apakah dia termasuk ayat di dalam Al-Quran. Dan ada juga yang basmalah itu yang ulama sepakat bahwasanya dia bukan bagian dari dalam ayat di dalam Al-Quran. Misalnya contohnya yang dimana ulama sepakat bahwasanya basmalah itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran. Seperti misalnya Quran surah An-Nahl, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat ini. Tidak ada yang menentang. Mau ulama qurra, mau perawi siapapun, ulama siapapun itu mengatakan bahwasanya bismillah di dalam Quran surat An-Nahl itu termasuk ayat di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bismillah yang ada di dalam Quran surat An-Nahl itu bukan ayat di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah membatalkan keislamannya. Tetapi ada yang diperselisihkan, ini termasuk tidak. Seperti misalnya di dalam Quran surah Al-Fatihah. Kalau kita pakai Rasam Usmani Bu Pak, riwayat Hafaz Asim, maka kita dapati itu bismillah nomor 1, betul enggak? Bismillah itu ayat pertama. Maka yang seperti ini, atau juga kalau seandainya mushafnya orang-orang Afrika Bu Pak ya. Kalau kami dulu di kampus kami karena kebanyakan orang-orang Afrika, jadi yang disediakan itu mushafnya mushaf orang-orang Afrika. Itu tak ada bismillah itu nomor 1 itu tak ada dalam Al-Fatihah. Kenapa? Karena masih terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jadi misalnya seperti saya nih yang berpandangan, yang berpendapat bahwasanya bismillah itu dalam Al-Fatihah termasuk ayat. Lalu ketika ada orang yang mengingkarinya, ada orang yang mengatakan dia bukan bagian dari ayat Al-Fatihah, tidak, maka tidak boleh kita mengatakan perbuatan tersebut jatuh ke dalam pembatal keislaman. Kenapa? Karena masih diperselisihkan.
Lalu juga ada yang tadi bismillah yang itu sepakat bahwasanya dia bukan bagian dari ayat di dalam Al-Qur'an seperti misalnya surat At-Taubah. Wallahu a'lam. Au zada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu. Atau seandainya ada orang yang menambah satu huruf saja, dia tambah di dalam Al-Qur'an yang telah disepakati oleh para ulama, ini juga dapat membatalkan keimanannya. Au kazzaba rasulan, atau ada orang yang mengingkari kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu bukan rasul, Muhammad itu bukan nabi. Atau bahkan ada orang yang naqqasahu, orang yang menghina nabi, yang mengejek nabi, merendahkan nabi. Au saghara ismahu, atau mengecilkan namanya nabi biqasdi tahqirihi, dengan maksud tujuan untuk meremehkan, menghina, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya juga ada au jawwaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau juga ada sebagian orang yang menerima keyakinan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebagaimana yang kita pahami sampai detik ini, pemahamannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh berkeyakinan bahwasanya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan lahir lagi Nabi atau Rasul. Tidak boleh kita berkeyakinan hal yang demikian. Seperti misalnya mungkin bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu tahu di tahun abad ke-20 awal, tahun 19 awal ya, yaitu ada seseorang yang mengaku nabi, yang hidupnya di negeri India. Siapa namanya Pak? Mirzan Ghulam Ahmad ya. Mirzan Ghulam Ahmad, yang berkeyakinan bahwasanya telah turun wahyu kepada dia dan dia mengaku dirinya nabi. Lalu akhirnya membuat sebuah jamaah. Apa nama jamaahnya? Ahmadiyah kan ya? Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah ini pelopornya itu namanya Mirzan Ghulam Ahmad. Orang India sana. Alhamdulillah, kalau tidak salah pemahaman jamaah Ahmadiyah ini sudah di blok ya oleh MUI, maka tidak ada lagi orang berpahaman yang seperti itu ya. Ini yang pertama, sudah selesai kita. Jenis riddah yang pertama yang berkaitan dengan hati. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu jenis riddah yang berkaitan dengan perbuatan. Apa contohnya? Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis dalam kitab ini, kasujudin li sanamin au syamsin au makhluqin akhar. Adapun bagian yang kedua ini, riddah yang berkenaan dengan perbuatan, itu contohnya seperti dia bersujud entah kepada yang berhala, patung berhala, atau dia sujud kepada matahari, atau dia sujud kepada makhluk hidup. Yang penting yang namanya sujud, ini perlu kita ketahui. Nanti akan kita jelaskan, ada faedah. Bagaimana kalau kita memberikan penghormatan dengan ruku atau dengan menundukkan kepala? Biasanya kebiasaan kita orang-orang Melayu, itu kan jumpa sama orang yang tua, kan nundukkan kepala tuh. Atau kita pegang tangan dia, kita cium tangan dia, lalu kita menundukkan kepala kita. Bagaimana hukumnya? Akan kita jelaskan nanti. Sekarang masalah sujud. Di dalam masalah sujud, seandainya ada seseorang yang sujud, ya, perbuatannya secara zahirnya dia sujud kepada makhluk hidup misalnya, atau kepada patung berhala. Entah niatnya itu dengan taqarrub, atau niatnya itu ibadah kepada Allah, niatnya itu taqarrub ibadah, atau misalnya untuk mentakzimkan saja, memberikan penghormatan, yang dimana pemberian penghormatan ini tidak seperti penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting sekedar dia sujud saja, ini sudah dapat membatalkan keimanan seseorang. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau kata Buya Yahya mengatakan bahwasanya yang namanya sujud itu adalah ibadah khusus. Gerak-geriknya, bentuknya, bagaimana gerakannya, itu khusus sujud itu. Yang dimana sebagaimana yang kita ketahui kan menempel 7 anggota tubuh kita itu. Misalnya ya, jabhah, 2-3 telapak tangan,
4-5 lutut kita, 6-7 jari kaki kita. Ini kan anggota yang pasti kita bersujud. Jadi karena dia mempunyai keadaan yang pasti, posisi yang pasti, maka kita tidak boleh bersujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau masalah sujud, Pak. Ini masalah sujud nih, Bu. Kita memberikan penghormatan kepada makhluk misalnya dalam bentuk sujud. Tetapi bagaimana kalau ruku? Kalau ruku itu kan contohnya misalnya kita dapati misalnya di Jepang sana, ketika memberikan penghormatan tuh kan dia kan kayak gini posisinya. Yang dimana kalau kita tengok itu batasnya sudah sampai batas ruku. Betul nggak, Pak? Atau misalnya kalau kita lihat tuh tentara-tentara itu ketika panglimanya lewat, ketika bosnya lewat, ketika pemimpinnya lewat, itu kan memberikan penghormatan seperti ruku, yang dimana posisinya itu sudah seperti ruku, batas ruku. Maka bagaimana hukumnya? Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya bagi barang siapa yang memberikan penghormatan seperti bentuk ruku, yang dimana maksud tujuannya untuk mentakzim makhluk tersebut, yang dia mentakzim makhluk tersebut seperti dia mentakzim Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut telah membatalkan keislamannya. Jadi dia maksudkan itu mentakzim orang tersebut sebagaimana dia mentakzim Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ada orang kalau kita tanya, "Kenapa engkau melakukan hal yang demikian?" Kami mentakzim dia, kami menghormatinya, memberikan penghormatan kepadanya. Cuman bentuk penghormatan kami ini bukan seperti kami mentakzim Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan ya, Bu, Pak ya. Kalau pertama tadi kan dia sama saja, takzimnya dia sama makhluk itu sama saja seperti takzimnya kepada Allah. Lalu yang kedua, dia mentakzim makhluk tersebut tapi tidak seperti takzimnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan tersebut itu paling minimal telah menjatuhkan dirinya kepada perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Perbuatan itu diharamkan oleh syariat. Itu kalau berkenaan dengan ruku. Sekarang kalau kebiasaan kita kan bukan ruku. Beda nih. Kita ini bukan ruku. Tapi kita kan menundukkan kepala, Pak ya. Ya, anak-anak ini tahfiz ya. Kalau jumpa orang-orang tua kan, kita kan bukan ruku, tapi kita hanya sekedar menundukkan kepala. Assalamualaikum, kan seperti itu. Kita ambil tangan bapak kita, mama kita, orang-orang tua, guru kita, lalu kita cium dengan sedikit menundukkan. Ingat, dengan sedikit menundukkan, bukan batas ruku. Sedikit menundukkan. Atau ini kita ini inhina namanya, bukan ruku, inhina. Inhina itu sedikit merundukkan. Maka di sini ada hukum tersendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Jadi kalau seandainya kebiasaan seperti itu, menundukkan kepala atau dia inhina, merunduk, yang dimana merunduk itu tidak sampai batas ruku, minimal ruku, maka perbuatan tersebut tidak jatuh ke dalam pembatal keislaman dan juga tidak diharami, tetapi paling minimal dia jatuh ke dalam kemakruhan saja. Jatuh ke dalam kemakruhan saja. Bisa jadi hukumnya makruh, atau di sini dalam kitab ini disebutkan lakin yanbaghi karahatahu. Akan tetapi ya seyogyanya mungkin kalau bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Tetapi kalau kita niatkan untuk mentakzim, kita menghormati, memuliakan, menyempurnakan adab, dan apalagi kalau di kampung kita tuh kan hal yang seperti itu kan termasuk adab yang mulia, Pak ya. Hal yang seperti itu termasuk adab yang mulia. Kadang ada tuh, Pak, sebagian ikhwah, sebagian orang baru pengajian sehari, baru pengajian 2 hari, itu sama orang tua tuh salamnya itu macam kawan nongkrong dia tuh ya kan, macam kawan dia ngopi, dibuatnya macam gitu seperti ini. Saya tidak masalah, sebenarnya tak ada masalah yang seperti ini. Cuman lebih baiknya kita mengikuti adat istiadat di tempat tersebut bagaimana selagi tidak menyalahi koridor syariat. Kalau kata ustadz kami mengatakan, ya apa yang dipakai oleh orang kampung tersebut pakailah. Apa yang dilakukan oleh kampung tersebut kerjakanlah, buatlah gitu.
selagi tidak melanggar koridor syariat. Tetapi kalau sampai melanggar koridor syariat, baru di sini adat tersebut tidak perlu kita kerjakan. Jadi kalau seandainya kita orang Melayu ini berpahaman bahwasanya yang lebih elok dipandang, yang lebih beradab dipandang, yang lebih cantik untuk dipandang, itu anak koci itu ketika salam sama yang tua, diambil tangan, dicium tangannya dengan sedikit merunduk, tidak sampai ke batas ruku, maka kerjakanlah. Jangan sampai kita menantang seperti ini. Nanti orang menjauhi kita tuh. Ya, nanti orang itu akan menjauhi kita. Wallahu ta'ala alam. Lalu juga yang berkenaan dengan perbuatan riddah, jenis riddah yang berkenaan dengan perbuatan itu misalnya juga ada orang yang sengaja melempar mushaf. Mushaf ini kan kitab suci, harus kita jaga, harus kita muliakan, harus dihormati. Dan salah satu bentuk pemuliaan kita kepada mushaf Al-Quran itu kan salah satunya bagaimana? Kita letakkan di tempat yang mulia. Ini bukan ditempatkan di tempat yang mulia, diletakkan di tempat yang mulia, malah dilempar, malah dibuang ke tong sampah. Fal iyazubillah. Maka perbuatan tersebut dapat menjatuhkan seseorang ke dalam pembatal keimanan. Atau misalnya juga buku-buku syar'i, kitab-kitab syar'i, seperti misalnya kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih dan segala macamnya, pokoknya kitab-kitab syar'i bukan dimuliakan malah dibuang saja, dilempar sampai dibuang ke tong sampah, maka ini juga dapat membatalkan keislaman seseorang. Atau misalnya di dalamnya itu ada nama Allah, ada nama yang harus kita muliakan, harus kita berikan pengagungan, nama Allah misalnya, atau ayat Al-Quran misalnya, lalu diambil disobek segala macamnya, lalu dibuang tong sampah. Ini juga membahayakan hal yang seperti ini. Atau juga ada orang yang menendang mushaf ada ditendangnya, bahkan fal iyazubillah. Dulu ada orang, saya tak tahu apa dia memang asli kafirnya atau dia Islam sebelumnya, saya kurang tahu. Ada orang yang sengaja tuh Pak, di koyaan dia lembaran mushaf itu. Lalu apa yang dilakukan dia? Di koyaan dia lembaran mushaf itu lalu dijadikannya sebagai alat untuk istinja. Dilakukannya sebagai alat untuk beristinja. Maka hal yang seperti ini membahayakan dirinya. Jangan sampai kita sudah mengetahui hukum tersebut, maka jangan dilakukan. Atau nanti kita sampaikan, kita dakwahkan kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang kita cintai, agar tidak melakukan hal yang demikian. Lalu yang ketiga, yang terakhir, berapa lagi waktu ya Pak? 2 menit lagi. Masalah yang ketiga kita tangguhkan di pertemuan yang akan datang. Ala kulli hal, kata para ulama kita menjelaskan kaidah dari ini semua, bagi barang siapa yang melakukan hal yang demikian, mendustakan Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan segala macamnya, dengan niat merendahkan, dengan niat mengejek, dengan niat atau merendahkan dan segala macamnya, maka perbuatan itu dapat menjatuhkan seseorang ke dalam pembatal keimanan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.